Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Rahmazani, asal SD Negeri Pulolon, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Hasan Basri dari SMA Negeri 2 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Saputra SPD dari SMP Negeri 4 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat Bu. Saya alhamdulillah juga sehat Bapak. Baiklah, di sini Bapak akan melakukan coaching, betul? Ya Bu, benar sekali Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bapak. Ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak waktu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kusi, dan bagaimana nanti Kusi menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nantinya. Ya. Jangan lupa Bapak saat proses pelaksanaan coaching nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching Bapak ya. Seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak. Ya Bu, baik Bu. Ya, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama Bu, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti oleh Kuci. Oke, dari 3 kompetensi tadi, nih kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Rencananya nanti Bu, baik dari ketiganya mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan dengan aktif, dikarenakan Bu, karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dalam, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan nanti oleh Kuci. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya Bapak? Kalau untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah Kuci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga Kuci memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang nanti harus dilakukan oleh Kuci Bu. Baik Bapak, mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti Bapak melaksanakan coaching Bapak selalu mengingat ya Bapak dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bapak ya.
Semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saputra. Waalaikumsalam Pak Hasan. Oh ya Pak, bagaimana keadaan Bapak pada hari ini Pak? Alhamdulillah keadaan saya hari ini Pak luar biasa Pak. Bagaimana dengan Bapak Hasan sendiri? Apa kabar hari ini Pak? Sama Pak, saya juga dalam keadaan sehat walafiat Pak, tidak kurang satu apapun Pak. Alhamdulillah Pak. Oh ya Pak Saputra, saya lihat dari raut wajah Bapak banyak beban yang terbebani Pak. Kira-kira ada yang mau dibicarakan sama saya Pak? Betul sekali Pak. Kira-kira mau bicarakan tentang sesuatu cerita nih Pak. Mungkin nanti kita akan berbicara sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Ada yang ingin saya sampaikan nanti Pak, yaitu cerita tentang rekan-rekan guru di sekolah di tempat saya mengajar Pak. Setelah saya mati di sekolah itu cara pembelajaran mereka itu masih sangat menonton Pak. Pembelajaran masih dengan menggunakan metode yang lama, seperti metode konvensional, yaitu dengan ceramah begitu Pak. Jadi terkadang bisa membuat siswa-siswi di sekolah itu jadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, di sini saya ingin pembelajaran yang mereka gunakan tersebut Pak bervariatif Pak. Jadi tidak memungkiri ya Pak, pada zaman sekarang tuh ya perkembangan teknologi itu Pak yang sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai pendidik juga kita harus menyesuaikan diri Pak untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini Pak. Jadi saya tidak ingin lagi Pak nantinya melihat rekan-rekan sejawat di sekolah itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Saya sangat berharap nanti Pak, setelah kita bercakap-cakap sebentar di sini, mengharap sekali guru-guru di sekolah itu bisa merancang pembelajaran yang sangat bervariasi Pak. Oh begitu ya. Oh ya baik Pak Saputra. Jadi Pak, Bapak Saputra ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya. Kira-kira setelah perbincangan yang kita lakukan pada hari ini lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit, itu apa yang Bapak harapkan nanti? Ya begitulah Pak kira-kiranya. Saya sangat mengharapkan nanti Pak setelah kita berbicara sekitar 15 ataupun 20 menit Pak, nanti bisa membantu rekan-rekan di sekolah saya itu adanya suatu perubahan Pak, yaitu perubahan baik dalam menggunakan metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang sangat bervariatif Pak. Seperti kita lihat sekarang ini Pak, kita akan menggunakan abad 40 ya kan Pak? Iya. Ya begitu kira-kiranya Pak. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Pak, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya Pak. Ya kira-kira perubahan cara menyampaikan materinya seperti apa Pak yang Bapak inginkan? Jadi saya inginkan perubahan nantinya Pak dalam metode ataupun suatu model pembelajaran itu yang lebih bervariatif Pak, seperti apa yang telah saya uraikan tadi Pak. Misalnya mereka bisa menggunakan metode-metode yang sekarang yang lagi marak, seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, adanya kalau sekarang itu model Woodwall Pak. Jadi mereka bisa menggunakan. Kenapa mereka menggunakan Pak? Dengan mereka menggunakan ataupun merancang pembelajaran yang tadi bisa membuat suasana kelas itu lebih aktif Pak. Jadi anak didik kita di sekolah itu tidak menonton dengan pembelajaran yang digunakan, begitu Pak. Oh ya baik. Jadi intinya Pak, yang ingin disampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti itu adalah kondisi yang idealnya dan
ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level keberapa Pak? Ya kalau dilihat Pak, masih menggunakan level Pak ya tadi ya. Ya, di Jadi level kira-kira di level sampai level mana Pak? kalau saya kira-kira Pak, masih di level 5 Pak. Kenapa di level 5 tersebut? Dikarenakan saat ini saya lihat guru-guru di sekolah masih menggunakan metode konvensional Pak, masih Oh, sistem gitu. ceramah. Oh, Jadi gitu. belum bisa kita tingkatkan ke level 6 ataupun ke level 10 gitu Pak. Oh, Jadi gitu. itu kira-kira Pak ya? Ya, Masih ya, di ya. level 5 Pak. Ya benar sekali Pak. Baik, jadi Pak, menurut Bapak ini masih di level 5 ya Pak. Untuk saya ini ya kira-kira pada saat Pak Saputra ingin adanya perubahan, nanti Bapak menginginkan ke level berapa Pak? Dari level 5-nya Pak. Dari level 5 tersebut Pak. Ya, ingin. Saya ingin guru-guru di sekolah saya itu bisa ke level 8 gitu Pak. Oh ya. Kenapa di level 8 tersebut? Ya. Karena kan nggak mungkin Pak di level 5. Dikarenakan kalau di level 5 itu bolehlah, mereka masih junior. Itu tidak ada perubahan Pak. Ya, Ya. ini saya menginginkan di level 8 dikarenakan banyak guru senior Pak. Oh gitu ya Pak. Begitu Pak. Oh iya Pak, kira-kiranya. baik Pak. Jadi Pak Saputra menginginkan ini ke level 8 ya. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut kira-kira apa yang Bapak pilih dan ide atau rencana yang ingin Bapak lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Ya itulah Pak, yang sebenarnya itu masih dalam pikiran saya. Apa yang mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring Pak. Nah, jadi kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu ya Pak. Oh baik, jadi Pak Saputra berencana akan mengadakan cara mentoring ya atau pendampingan secara individu lah boleh dibilang ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Pak? Ya mungkin nanti pertama sekali Pak, saya terlebih dahulu akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah Pak. Karena sebagaimana kita ketahui Pak, apapun yang kita lakukan di sekolah itu pertama sekali pemimpin kita harus diketahui Pak. Ya, benar Jadi sekali, Pak. saya pertama sekali nanti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, Oh, ya, Pak. yaitu untuk membuat workshop Pak, Benar sekali, atau pelatihan begitu Pak, Ya, yaitu tentang pembelajaran di sekolah. Ya. Setelah nanti saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, Ya, Pak. barulah saya akan membuat jadwalnya kapan, terus akan meminta rekan-rekan guru di sekolah untuk harus ikut. Kenapa mereka harus ikut? Dikarenakan mereka harus bisa untuk membuat ataupun merancang media pembelajaran yang bervariatif. Saya tidak ingin melihat rekan-rekan sejawat saya di sekolah itu menggunakan metode konvensional. Kenapa demikian? Dikarenakan Pak kan kalau di sekolah-sekolah unggul begitu mereka sudah merancang media pembelajaran yang luar biasa Pak. Ya. Seperti saya bilang tadi Pak, ada yang sudah menggunakan quizzes, Ya benar sekali Pak. word, Ya, Pak, ya, gitu Pak. kan? Ya. Begitulah kira-kiranya Pak. Oh ya baik Pak. Jadi pilihannya dua nih ya Pak, yang mau Bapak lakukan. Yang pertama mentoring atau Pak berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya Pak, kira-kira yang nyaman bagi guru Bapak untuk dilakukan di sekolah Bapak yang mana Pak? Kalau menurut saya, setelah saya amati dan setelah saya lihat rekan-rekan sejawat sekolah, Ya, Pak. saya insya Allah nanti akan menggunakan metode mentoring Pak. Ya benar sekali. Karena kenapa menggunakan metode mentoring? Karena metode inilah Pak yang tepat untuk digunakan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Karena setelah saya lihat kondisi guru yang senior yang mungkin tidak mengikuti peraturan lagi Pak. Ya, Pak. Misalnya untuk mengikuti workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya ya Pak. Ya benar sekali Pak. Sehingga banyak membutuhkan narasumber. Ya, Pak. Apalagi narasumber sekarang itu nanti mereka tidak sempat Pak ke sekolah Ya benar sekali Pak. karena waktunya udah full. Ya benar. Sehingga sulit untuk kita jangkau Pak. Ya benar sekali Pak.
itulah kira-kiranya Pak. Ya Pak, baik Pak. Jadi intinya Pak Saputra lebih memilih kepada menggunakan metode mentoring ya Pak, dibandingkan dengan workshop. Baik untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya Pak? Insya Allah mungkin Pak ya, saya akan melakukannya Senin depan Pak. Senin depan. Ya, kenapa Senin depan? Dikarenakan kalau Senin depan itu udah mulai apa tuh namanya monef silang Pak. Oh gitu Pak. Ya, Oh, Senin iya, iya. depan kan tanggal 6 Pak. Iya, iya, benar sekali, Jadi Pak. Ya. sedangkan pengawas datang ke sekolah itu melakukan acara monef tanggal 15 Pak. Jadi sebelum pengawas datang ke sekolah, saya sangat mengharapkan nantinya guru-guru di sekolah itu menggunakan ataupun merancang media pembelajaran yang aktif Pak. Sudah bisa mereka gunakan Pak. Baik Pak. Jadi Pak, rencana Bapak akan Bapak lakukan mentoring ini di Senin depan Pak. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Saputra dalam kegiatan mentoring ini Pak? Mungkin nanti saya akan dibantu oleh rekan-rekan di sekolah Pak. Nanti adanya Bapak Huzaifah juga, Ya. dia di situ ahli Pak, Iya, ahli dalam bidang memasang fokus. Oh iya. Pokoknya dia ahli di sekolah Pak. Iya Pak. Ya. Nanti ketika ada yang bantu bisa memudahkan saya Pak. Iya. Oh ya Pak. Jadi Pak intinya Pak Saputra akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bapak kan? Iya Pak, nantinya saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yaitu untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Jadi kan Pak, saya ingin apa yang saya lakukan itu pertama sekali sukses. Iya Pak. Pertama Benar untuk sekali, kita Pak. semua, Iya ya, Pak. Pak. Iya Pak. Karena kalau ada kolaborasi itu semuanya akan tercapai insya Allah. Iya benar sekali. Coba kalau kita nggak ada kolaborasi, apapun yang kita lakukan itu pertama sekali tidak ada gunanya. Iya. Begitu Pak. Ya Pak, baik Pak. Sudah berada di akhir sesi perbincangan kita pada hari ini Pak. Yang sabar lagi ya Pak mendengar cerita-cerita Pak Saputra ke depannya. Apakah Pak Saputra berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil Pak. Ya kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang Bapak Saputra dapatkan dari perbincangan yang telah kita lakukan pada hari ini Pak? Ya, selama perbincangan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran Pak tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan Pak, bagaimana mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi Pak. Jadi saya sangat berharap Pak mereka jangan menggunakan metode yang tadi Pak, metode ceramah, Ya, diskusi. benar sekali, ya. Jadi setelah saya lakukan sosialisasi nanti, mereka harus bisa Pak merancang metode pembelajaran bervariatif. Ataupun mereka Pak, kalau rekan-rekan sejawat di sekolah kan banyak yang senior Pak. Iya Pak, ya Pak, benar sekali Pak. Jadi mereka setidaknya walaupun tidak bisa mengikuti kegiatan workshop tadi, mereka sebenarnya bisa melihat di YouTube, search Benar di sekali. YouTube, kan di Google. Iya, iya. Tetapi dikarenakan mereka sudah ozor Pak, Iya. sudah malas mungkin. Padahal ilmunya banyak mereka Pak. Cuma kelemahan mereka tidak bisa menggunakan IT. Itu saja Pak. Iya Pak, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi nanti di Senin depan Pak ya. Kita ngobrol tentang aksi yang sudah Bapak Saputra lakukan. Terima kasih Pak, saya sampaikan di sini dulu perjumpaan ataupun bincang-bincang kita pada hari ini. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Hasan. Terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan. Sama-sama Pak. Baik. Alhamdulillah ya Bapak, Iya Pak. coachingnya sudah berjalan dengan baik Iya. dan lancar. Iya. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapai ya Bapak ya. Iya. Dari indikator ketercapaiannya yang diinginkan Bapak Hasan tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bapak Hasan terkait indikator tersebut?
Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses kucing dan berdasarkan hasil kucing tadi saya sudah melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kucing tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta kucing untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Oh ya Bapak, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus Bapak. Jadi dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing. Ya Bu. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Seperti itu Bapak. Ya. Kemudian selain itu juga pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching Bapak ya. Ya Bu. Selamat ya Bapak. Di sini sebelum kita akhiri saya mau ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah Bapak lakukan ini tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Rencananya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengapa demikian? Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kuci nantinya, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan boleh dikatakan saya dapat mengarahkan kuci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si kuci ya Bu. Luar biasa sekali ya Bapak Hasan ya. Padahal sudah tadi Bapak sudah menerapkan serta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu tadi luar biasa sekali. Pingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti kedepannya Bapak lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak. Dengan berbagai pengalaman. Saya cukupkan di sini dulu Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.